Ibadah Online Youth Community. Saya percaya semua teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang pastinya kita harus terus bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu baik buat hidup kita. Kita akan mulai ibadah online ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah keterbatasan kami, kuasa-Mu tidak terbatas untuk melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Gelap badai dan indahnya pelangi.
Puji Tuhan, dan saat ini kita akan dengerin firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, Kau terangi jalanku. Takkan ku ragu jalan bersamamu, sebab Kau Tuhan yang setia. Inilah hidupku hanya bagi-Mu Tuhan. Ku serahkan semua hidupku padamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Kan ku lakukan yang terbaik, semua untuk diri-Mu. Tuhan, ini yang ku mau, Kau ubah hidupku sesuai dengan rencana-Mu di dalam hidupku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, Kau terangi jalanku.
Shalom, selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan belajar mengenai toxic habit atau kebiasaan buruk. Secara sadar maupun tidak sadar, kadang kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Entah itu bicara yang kasar, ngomong kotor, atau tindakan-tindakan lain yang mungkin merugikan orang lain. Itu bisa dikatakan toxic habit. Jadi parameter pertama kebiasaan itu disebut toxic habit adalah ketika kebiasaan yang kita lakukan itu berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar kita ataupun orang lain. Mengapa kita kadang melakukan hal itu tanpa kita sadari? Karena natur manusia adalah dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dari situlah awal pertama timbul yang namanya toxic habit. Tuhan sudah menciptakan kita itu sesuai dengan gambar dan rupanya Dia. Dia sebenarnya mau bekerja sama dengan kita. Kita sebenarnya nggak disuruh kerja sendiri, kita melakukan bagian kita sendiri, dan Tuhan melakukan bagiannya. Sama seperti Adam dan Hawa, ketika berada di Taman Eden, mereka disuruh mengerjakan Taman Eden. Mereka disuruh merawat, mencabut akar-akar yang sudah mati, mencabut daun-daun yang sudah mati. Sedangkan Tuhan juga melakukan bagiannya sendiri. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita terpisah dari Allah. Dan mulai saat itu muncul habit-habit yang merusak citra Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya habit itu juga bisa jadi kunci kesuksesan kita. Ketika kita setia melakukan kebiasaan kecil kita, maka apa yang sering kita lakukan itu mungkin bisa jadi salah satu kunci sukses kita. Bukan talenta sebenarnya yang menjadikan kita sukses. Percuma kita memiliki talenta yang besar tapi kita tidak pernah melakukannya. Itu tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Maka talenta itu pun tidak akan berkembang besar. Akan tetapi ketika kita punya kebiasaan kecil yang kita sukai dan kita lakukan itu secara terus-menerus, mungkin itu jadi salah satu kunci kesuksesan dalam kehidupan kita. Menurut Charles D., kebiasaan itu timbul karena otak manusia itu selalu mencari cara yang lebih efisien, sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal yang lebih penting lagi. Nah, kunci terbesar dalam mengubah kebiasaan buruk kita adalah decision making, pengambilan keputusan. Ketika kita berani mengambil keputusan untuk kita benar-benar berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, dari kebiasaan yang awalnya kita melakukan, contoh ini, kita bangun awalnya susah untuk bangun pagi, tapi kita mulai belajar. Pertama, di hari yang pertama kita paksakan dengan memasang alarm 10 kali dalam jangka waktu 1 menit atau 2 menit atau 3 menit. Itu merupakan effort kita untuk kita bisa bangun lebih pagi untuk melakukan kebiasaan yang lebih baik. Butuh bayar harga, butuh pengorbanan. Tapi ketika kita sudah mulai terbiasa melakukannya, di hari pertama berhasil, hari kedua berhasil, hari ketiga jatuh, hari keempat berhasil, hari kelima jatuh, hari keenam berhasil lagi. Ketika semakin banyak keberhasilan yang kita lakukan, maka kebiasaan itu akan timbul. Kebiasaan itu menentukan juga kita ini lagi ada di posisi yang di mana. Ketika kita punya banyak niat, tapi kita tidak memperhatikan kebiasaan, maka mungkin kita tidak akan bisa bertahan sampai kehidupan akhir. Apa yang kita lakukan kalau habit kita merusak kehidupan kita? Pasti kita harus mengambil keputusan untuk berubah.
Gimana caranya kita berubah menjadi lebih baik? Pasti kita nggak bisa melakukannya seorang diri. Kita perlu bantuan Tuhan untuk kita melakukan kebiasaan baik. Dalam Yakobus 1 ayat 22-24, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya dan yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, ketika kita tidak bisa menjadi pelaku firman, kita adalah orang-orang yang hanya melihat, oh ternyata firman itu mengoreksi diri kita. Firman ibarat cermin, menunjukkan di mana letak ada bekas jerawat atau ada noda atau ada apa. Ketika kita hanya cuma bisa mendengarkan firman, hanya melihat di depan cermin itu tadi maksudnya. Ketika kita hanya melihat di depan cermin, maka noda atau jerawat itu pun nggak akan hilang. Tapi ketika kita melihat di cermin itu ada noda dan kita mengambil tisu untuk menghapus noda itu, maka mengambil tisu dan menghapus itu adalah melakukan firman itu. Itu adalah analogi yang paling gampang. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya, bisa merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik? Adalah dengan perubahan atau pembaharuan budi kita. Terdapat di Roma 12 ayat 2-3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaknya kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ayat ini pun diteliti oleh para ilmuwan. Ilmuwan menemukan bahwa kunci kesuksesan adalah menghapus kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang baik. Tidak ada di dunia ini pun manusia yang baik kecuali Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri yang telah memberikan contoh. Dia yang manusia, dia Allah yang turun menjadi manusia seutuhnya, mengosongkan dirinya menjadi manusia seutuhnya, dan dia melakukan semua perintah Allah dengan tepat. Hal itu yang bisa kita contoh dari kehidupan Yesus. Ada beberapa kunci supaya kita bisa berubah menjadi dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kunci yang pertama adalah mengarahkan hati kita. Mengarahkan hati kita kemana? Arahnya hati kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan atau kita mengarahkan hati kita kepada netizen atau kepada dunia atau kepada masalah kita. Itu tergantung pilihan kalian. Ketika kalian memilih untuk mencondongkan hati kalian kepada Tuhan dan menyerahkan setiap permasalahan kalian kepada Tuhan, maka yang timbul adalah rasa damai, ketenangan. Akan tapi ketika kalian berusaha untuk memecahkan masalah kalian sendiri tanpa butuh pertolongan Tuhan, maka yang timbul adalah overthinking, pemikiran yang terlalu berlebih, sehingga timbul yang namanya khawatir, gelisah, ketakutan. Tapi ketika kalian belajar untuk menyerahkan beban itu kepada Tuhan dan belajar mengerjakan dan menghadapi masalah itu, bukan menghindari, maka percayalah Tuhan akan memimpin dan membimbing kalian untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mulai melakukan kebiasaan yang baik. Itu kunci yang pertama. Amsal juga bilang, kita disuruh jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena hati itu adalah sumber kehidupan kita.
Oleh karena itu, bunyi yang pertama adalah arahkan hati kita kepada Tuhan. Terus yang kedua, tentukan mau jadi seperti apa kita ke depan. Tuhan itu benci orang yang som-som kuku atau punya standar ganda dalam pemikirannya, menyukai dosa, tapi di saat yang sama dia juga mencintai Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan hal yang gak enak terjadi dalam kehidupan kita, semata-mata itu hanya untuk memproses kita menjadi lebih lagi, memproses kita menjadi seseorang yang mempunyai habit yang baik. Seseorang dikatakan memiliki habit yang baik adalah ketika datang masalah, dia tidak segera bertindak, dia tidak segera cepat-cepat marah atau cepat-cepat berkata-kata atau cepat-cepat melakukan sesuatu hal, tapi dia duduk sejenak untuk memikirkan bagaimana langkah ke depannya, bagaimana dia meminta hikmat dari Tuhan dan merespon sesuatu masalah itu dengan cara yang tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kunci yang terakhir adalah menentukan kemana kita akan lari ketika kita menghadapi masalah. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi dan kita nggak mampu lagi untuk menghadapinya, kemana kita akan lari? Kita lari kepada Tuhan atau kita mengandalkan manusia? Itu terserah Anda. Ketika kalian pilih untuk lari kepada Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan selalu ada di sekitar atau ada selalu di sisi kalian, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Pertolongan Tuhan bisa dari banyak hal. Salah satunya dari kita membaca firman, dari kita mendengarkan renungan firman di YouTube, atau membaca renungan di portal-portal online, atau membaca Alkitab dan mendapatkan rema khusus di ayat-ayat tertentu, atau mungkin bisa memakai komunitas kalian untuk menegur kalian atau memberikan jalan keluar untuk masalah kalian. Tuhan bisa pakai banyak hal, tetapi ketika kita benar-benar bersandar sama Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil. Oleh karena itu, mulailah belajar untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, mulai dari hal yang sekecil mungkin. Salah satu contoh adalah di zaman new normal ini, pemerintah menganggarkan kita untuk setiap kali kita datang ke rumah setelah bepergian, kita bisa mulai belajar membiasakan diri untuk cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu mungkin di bangsa kita jarang sekali dilakukan. Tetapi mulai sekarang belajar untuk mulai melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, terus tidak bepergian kalau tidak ada kepentingan yang penting. Jadi stay at home, jaga kesehatan kalian, jaga keluarga kalian, selalu berdoa, selalu andalkan Tuhan, dan jangan lupa yang paling penting adalah sate, karena sate adalah kunci juga kalian memulai hari kalian dan kalian mengakhiri hari kalian dalam satu hari tersebut. Saya sharing untuk menutup. Jadi ketika sebelum saya melakukan segala hal di hari itu, saya biasanya mengawali dengan bangun tidur, saya ke kamar mandi untuk cuci muka dan gosok gigi, kadang langsung mandi, lalu saya mulai berdoa dan memberkati hari itu. Saya minta Tuhan memberkati hari di mana saya akan melakukan segala aktivitas saya, dan saya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan saya tidak lupa meminta
pimpinan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan saya ketika saya melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan. Saya selalu meminta itu, dan dalam setiap perjalanan kehidupan saya belajar untuk lebih banyak diam, lebih banyak mendengar. Kalau orang-orang sering bicara, lebih banyak mendengar, lebih sedikit berbicara. Dan saya mulai melakukan kebiasaan itu, dan puji Tuhan, hasilnya adalah ketika saya mulai coba banyak mendengar, maka kesabaran itu timbul dalam kehidupan saya. Jadi itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Jadi belajarlah untuk kita mulai melakukan kebiasaan baik dari hal sekecil apapun. Jadi tetap jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.